Halo Baraya semuanya, selamat datang di channel Andri Aulia. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan mungkin belum banyak orang tahu. Pastikan tonton videonya sampai selesai, karena bagian akhirnya akan menjawab pertanyaan yang paling sering muncul. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Bukan janji di depan kamera. Baraya, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah sumber analisis yang sangat tajam dan kritis soal sistem fiskal dan beban pajak di Indonesia. Sumber yang mau kita bedah ini netral, tapi benar-benar ngasih perspektif yang buka mata soal gimana sih negara ini muter uang dari warganya. Mulai dari kebijakan di tingkat atas, sampai ke efek nyatanya di warung pinggir jalan. Jadi yuk langsung aja kita selami sama-sama dan lihat apa yang sebenarnya lagi terjadi menurut data dari analisis ini. kita sering mendengar Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa, negeri yang kaya akan sumber daya alam. Tapi analisis ini justru mengajak kita bertanya, apakah kekayaan alam masih menjadi sumber utama pembiayaan negara? Kalau negara ini tuh murni dihidupin sama kekayaan alamnya yang nggak ada habisnya. Tambang batu bara yang melimpah, sumur minyak warisan fosil purba, pokoknya tanah surga deh. Tapi, analisis ini ngajak kita buat mikir ulang, apa iya narasi kebangsaan itu masih relevan sama cara negara membiayai dirinya sendiri saat ini? Disinilah kita banting setir dari mitos, langsung berhadapan sama realitas angka. Dari mana uang negara sebenarnya berasal? Coba deh kita perhatikan datanya. Pemerintah itu matok target APBN 2025 di angka yang fantastis banget, tembus 3.051 triliun rupiah. Tapi, kalau kita bedah posturnya, potongan terbesarnya itu hampir 2.500 triliun ditargetkan datang dari penerimaan pajak. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP cuma dipatok di angka 513,6 triliun aja. Wadidaw, rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Menurut analisis ini, PPN merupakan pajak yang dikenakan kepada semua konsumen tanpa membedakan tingkat penghasilan. Ketika biaya produksi naik, harga barang ikut meningkat, sehingga beban akhirnya dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen. Dari sumber daya alam yang selalu dibangga-banggain itu, percaya nggak percaya, targetnya cuma 18 triliun rupiah. Menurut sumber kita, itu cuma setara sama 7,3% dari total penerimaan negara. Porsinya kecil banget. Analisis ini nyebut hal tersebut sebagai ironi yang luar biasa, apalagi kalau kita ingat eksploitasi alam besar-besaran yang terjadi setiap harinya. Terus kalau bukan dari alam, gimana caranya ngumpulin pajak yang supermasif itu dari rakyat? Urat nadi keuangan negara ini rupanya nggak cuma nyedot dari pajak langsung kaum elit loh. Sumber kita menyoroti wacana kenaikan PPN jadi 12% di tahun 2025. Argumen tajam dari analisis ini adalah PPN itu ibarat pajak yang benar-benar buta sama kelas sosial. Nggak peduli kamu kaya atau miskin, tarifnya tetap sama. Jadi gimana sih efek dominonya kalau PPN naik? Di dunia nyata alurnya kayak gini. Pertama, tarif pajak naik bikin biaya logistik sama bahan baku otomatis jadi lebih mahal. Kedua, produsen jelas nggak mau rugi dong, inting bertahannya pasti jalan. Jadi mereka bakal naikin harga jual buat jaga margin keuntungan. Nah, efek ketiganya yang paling berasa. Beban akhir itu jatuhnya murni ke rakyat miskin. Menurut Baraya, apakah pelayanan publik yang diterima masyarakat sudah sebanding dengan berbagai pungutan tersebut? Analisis ini menyoroti kondisi jalan, layanan kesehatan, hingga penegakan hukum. Dari sinilah muncul pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana publik. Nggak cuma itu, analisis ini juga bikin perbandingan yang lumayan nyelekit antara nasib UMKM sama tindakan negara. Di satu sisi, pas kelas bawah merintis usaha, mereka berjuang sendirian. Gak di sertifikat, berisiko terjerat pinjol, bahkan pas mau gulung tikar pun gak ada subsidi. Tapi di sisi lain, begitu toko mulai rame dan kelihatan untung, tiba-tiba negara hadir, bawa surat pajak lengkap dengan ancaman denda. Sumber kita ngelihat ini kayak negara yang mendadak bertingkah layaknya pemegang saham utama. Padahal pas lagi susah, mereka nggak ikutan nolong. Pembahasan berikutnya beralih ke kepemilikan kendaraan bermotor. Menurut analisis ini, saat membeli kendaraan terdapat beberapa jenis pungutan yang harus dibayar, mulai dari PPN, bea balik nama, hingga pungutan lainnya. Setelah kendaraan digunakan pun masih ada pajak tahunan serta biaya administrasi yang harus dipenuhi secara berkala. Aduh. Belum kelar, di lapis ketiga ada kebijakan baru namanya Opsen BBNKB. Ini pungutan tambahan masif banget, sekitar 66% dari pajak pokoknya tadi. Bayangin, itu semua harus dibayar di depan, sebelum roda motornya bener-bener muter di jalan. Dan ritual ini ternyata nggak ada ujungnya. Tiap tahun tanpa ampun, pemilik kendaraan wajib bayar pajak kendaraan bermotor. Plus Opsen 66% lagi.
Habis itu ditambah sumbangan wajib dana kecelakaan. Masih kurang? Tiap 5 tahun masyarakat harus nanggung biaya administrasi penerimaan negara bukan pajak buat cetak STNK dan ganti plat nomor. Ini kayak birokrasi yang benar-benar haus dan terus-terusan nagih jatahnya. Terus pertanyaannya, dengan semua pungutan yang katanya buat kesejahteraan bersama itu, apa sih yang didapat sama wajib pajak? Realitas yang jomplang banget di lapangan. Warga yang udah patuh bayar pajak justru masih harus bertarung nyawa tiap hari di jalanan pinggiran kota yang rusak berlubang. Jalanan yang ironisnya didanai pakai bensin yang mereka beli dan dipajakin juga. Waktu sakit, harus antri panjang di rumah sakit yang sesak dengan aturan klaim kesehatan yang super ribet. Dan kalau sampai butuh keadilan, hukum seringkali terasa kayak barang mewah, yang tajamnya cuma ke bawah. Kalau uang warga ditarik terus-terusan, tapi pelayanannya dirasa kurang, kemana dong larinya uang itu? Teori ekonomi makro dari sumber ini, fenomena subsidi terbalik. Mari kita bongkar apa sih sebenarnya maksud subsidi terbalik ini. Secara sosiologis, analisis ini mendefinisikannya sebagai kondisi di mana negara biarin kekayaan alamnya dinikmati segelintir oligarki dengan tarif royalti yang kelewat murah, jadinya pemasukan dari sektor itu drop drastis. Nah, buat nombokin kekurangannya, negara mindahin beban pembiayaannya ke kelas bawah lewat pajak konsumsi kayak PPN tadi. Jadi secara harfiah, alih-alih dari atas ke bawah, subsidinya ini malah bergerak terbalik, mengalir ke atas. Kalau kita lihat tabel aliran siklus utang ini, polanya kelihatan gamplang banget. Uang ditarik dari kantong buruh di desa dan pekerja kantoran di kota, lewat PPN sabun mandi, perpanjang STNK, sampai bayar retribusi makan. Terus uang itu ngalir kemana? Semuanya ditarik ke pusat buat bayar bunga utang ke kreditur raksasa, kayak bank-bank besar, negara asing, atau pemegang surat utang negara. Inti argumennya, rakyat kecil ini seakan dipaksa ikut nanggung risiko pendanaan proyek-proyek yang mereka sendiri nggak pernah kasih persetujuan. Apa yang bakal terjadi sama kontrak sosial kita kalau para pembayar pajak ini pelan-pelan mulai hilang rasa percayanya sama sistem yang mereka danai sendiri? Ketika dogma bayar pajak itu kewajiban patriotik, tapi realitasnya keringat warga malah mendanai gaya hidup birokrasi, cuma bakal numpuhin sinisme. Ujung-ujungnya, ikatan antara negara dan warganya bisa retak. Gimana, Baraya, kondisi ketika beban pembiayaan negara lebih banyak dirasakan masyarakat melalui pajak konsumsi, sementara penerimaan dari sumber daya alam dinilai belum optimal. Terlepas setuju atau tidak, analisis ini mengajak kita berpikir kritis mengenai hubungan antara negara, pajak, dan kepercayaan masyarakat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan komennya ya Baraya. Sampurasun!